bisa kita mulai sosialisasi pada kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Terima kasih untuk teman-teman dan saudara-saudara sekalian untuk yang telah meluangkan waktunya mengikuti sosialisasi pada sore hari ini. Sebelum kita mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nandus Putra dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang akan selaku moderator yang akan memandu jalannya sosialisasi kali ini. Adapun susunan sosialisasi pada sore hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Untuk sesi pertama yaitu tanya jawab, yang pertama pembukaan yang akan dilakukan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pemaparan materi oleh teman kami Abdullah Sabina Putri. Kepada teman kami dipersilakan. Mohon maaf, ini share screen-nya masih belum terlihat jelas. Apa sudah terlihat screen-nya? Sudah. Next slide. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator sudah menyerahkan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia yang dibentuk dari hasil sidang PPKI ya, yang kita tahu sudah dari lama menjadi pandangan dan yang berisi butir-butir yang harus kita amalkan meskipun dari zaman ke zaman tidak akan merubah pengamalannya. Oke, bisa di next. Baik, pengamalan butir-butir sila kelima di era modern. Nah, era modern adalah hasil dari modernisasi yang merupakan pola perubahan tradisional menjadi modern atau terbarui untuk mendapatkan cara praktis dan efisien. Mengingat Indonesia merupakan negara berkembang yang mana modernisasi belum merata pada masyarakatnya, hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melalui perubahan tanpa memudarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terkhususnya pada sila kelima. Pengamalan butir-butir sila kelima di era modern sejatinya tidak akan berubah, melainkan menyesuaikan pengamalannya apa saja yang diperlukan seiring berkembangnya masyarakat. Berikut ada 11 butir-butir sila kelima yang harus dilakukan dan dilestarikan. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Maksud dari perbuatan yang luhur adalah menanamkan budi pekerti sebagai induk dari segala etika, tata krama, tata susila, dengan menghargai dan menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua, saling membantu dan bergotong royong,
menerapkan dan menunjukkan rasa nasionalisme. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dalam berkehidupan, perlu hidup adil terhadap sesama manusia tentunya, dengan contoh keberlakuan hukum dalam mengadili tersangka dengan pertimbangan seadil-adilnya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya, apabila kita memiliki hak memperoleh kenyamanan berkendara, maka wajib hukumnya kita menaati peraturan lalu lintas yang tersedia. Maka keseimbangan antara hak dan kewajiban akan terpenuhi. Yang keempat, menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, contohnya, memberi bantuan dalam bentuk modal usaha tanpa bunga, sehingga yang kita tolong dapat memiliki lapangan pekerjaannya sendiri dan bagus untuk perekonomiannya yang jangka panjang. Atau lebih sederhananya, kita meminjamkan palu kepada tetangga, yang akhirnya tetangga terbantu dengan adanya palu tersebut. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Maksudnya, kita diharapkan untuk bersifat sewajarnya terhadap sesama, misal jangan sampai karena kita memiliki hak tertentu, maka kita mempersulit hingga memberikan orang lain hingga jatuhnya ke pemerasan, kayak gitu. Terus yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Misalnya, dengan mengurangi sifat konsumtif atau berhemat. Membeli barang yang dibutuhkan, jangan membeli barang yang diinginkan. Karena pemborosan dan gaya hidup mewah menjadi salah satu faktor dari tindak pidana korupsi itu terjadi. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contohnya, tidak membuat susah orang di sekitar kita. Misal kita memiliki mobil, tapi karena garasinya gak muat, kita malah parkir di pinggir jalan yang ternyata jalannya cukup sempit, bahkan untuk beberapa mobil tidak bisa lewat beriringan. Maka jalan sebagai tempat umum pun tidak dapat beroperasi dengan baik. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Misal kita tidak banyak mengeluh dan semangat dalam bekerja, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup atau hingga kebutuhan hidup keluarga, apalagi sampai kita bisa memberi hingga berdonasi kepada pihak yang membutuhkan. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Salah satunya, ikut bela negara, bekerja bakti, bergotong royong, atau lebih sering kita lihat mahasiswa yang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di desa-desa dengan harapan mahasiswa tersebut dapat membagi ilmunya dan melaksanakan perannya sebagai agent of change dan social control. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kawan Akila Sabina Putri atas pemaparan materinya. Yang berikutnya kita pemaparan materi akan dilakukan oleh saya sendiri. Tantangan dalam pengamalan butir-butir sila kelima di era modern. Selanjutnya. Next. Setelah kita mengetahui butir-butir pengamalan sila kelima dari pemaparan materi kawan Aquila, kita bisa melihat ada beberapa tantangan yang dihadapi di era modern ini. Di antaranya, yang pertama, mulai hilangnya rasa gotong royong yang diakibatkan oleh kurangnya interaksi sosial di masyarakat, apalagi di masyarakat perkotaan. Yang kedua, berkurangnya rasa empati masyarakat terhadap keadilan yang disebabkan oleh kesenjangan sosial. Yang ketiga, kurangnya rasa menghargai karya orang lain karena maraknya plagiarisme atau peniru karya orang lain. Next. Dalam menghadapi tantangan pengamalan sila kelima Pancasila, ada beberapa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Di antaranya yang pertama, melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh ketua lingkungan mengenai pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat perkotaan. Yang kedua, melakukan pemerataan pembangunan oleh pemerintah agar menghilangkan kesenjangan sosial. Yang ketiga, mematenkan hasil karya seseorang agar tidak ada lagi plagiarisme. Demikian pemaparan materi yang saya lakukan. Yang ketiga, ada kawan kami dari Ida Bagus Santi untuk melakukan pemaparan materi yang berikutnya.
Kepada Ida Bagus, waktu tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih moderator karena telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melanjutkan presentasi pada kali ini. Aku juga mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman dan juga peserta sosialisasi pada kesempatan kali ini karena sudah menyempatkan untuk hadir. So, untuk melanjutkan presentasi dari temanku Nanda tadi, aku mau membawakan topik mengenai peran generasi muda sebagai pionir dalam pengamalan Pancasila sila kelima. Nah, dari sini bakalan muncul suatu pertanyaan, yaitu pertanyaannya, kenapa harus generasi muda? Nah, kita sendiri tahu generasi muda itu identik dengan suatu pemikiran yang kritis dan juga pengetahuan yang sangat luas. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya generasi muda ini akan memegang suatu peranan yang sangat penting dalam suatu proses pengamalan nilai-nilai butir-butir Pancasila, terutama pada sila kelima. Nah, dari sini akan muncul suatu banyak sekali hal-hal yang akan berdampak terhadap perkembangan pengamalan Pancasila untuk kedepannya, yang dikarenakan generasi muda itu sendiri akan mengamalkan dari berbagai aspek, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bermasyarakat. Nah, di sini generasi muda itu akan memegang suatu peranan yang sangat penting karena generasi muda itu sendiri merupakan suatu agen pembawa perubahan atau yang biasa kita sebut sebagai agent of change. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, generasi muda sebagai agent of change. Ini salah satu alasan kenapa generasi muda memegang suatu peranan yang sangat penting dalam suatu proses pengamalan butir-butir Pancasila. Masa depan negara bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh generasi muda. Maka dari itu setiap pemuda, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikan, menjadi faktor penting yang sangat diunggulkan oleh negara Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Di sini, pengamalan Pancasila pada dasarnya akan membawa negara Indonesia mencapai segala cita-cita yang diinginkan dan juga tujuan dari terbentuknya sebuah negara. Dan juga generasi muda akan membawa suatu perubahan yang sangat besar terhadap perkembangan demokrasi dan juga Pancasila untuk kedepannya. Oleh karenanya, generasi muda nantinya akan memberikan suatu kontribusi yang sangat penting terhadap perkembangan dalam pengamalan Pancasila untuk kedepannya. Dan yang kedua ialah generasi muda sebagai pembangun pendidikan. Nah, dari sifat dan juga karakteristik generasi muda yang inovatif dan juga berpemikiran kritis, dari sinilah berangkat suatu paradigma yang dimana mahasiswa atau generasi muda memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam suatu proses pembangunan terhadap pembangunan pendidikan, yang dimana generasi muda memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam mengamalkan setiap nilai-nilai Pancasila, baik itu dalam segi pendidikan dan juga segi yang lainnya. Oleh karenanya suatu pengamalan ataupun pembangunan pendidikan Pancasila dan pendidikan formal lainnya merupakan suatu hal yang sangat penting, dan generasi muda dapat menjadi suatu support system dalam proses pembangunan pendidikan tersebut. Pendidikan sendiri ialah fondasi dari segala hal. Tanpa pendidikan, pemuda akan sulit menjalankan peranannya sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan pendidikan perlu ditanamkan sejak dini kepada pemuda agar kelak mereka dapat meningkatkan dan meratakan mutu pendidikan di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Dari sinilah generasi muda memegang suatu peran yang sangat penting, karena generasi muda merupakan suatu generasi yang memiliki suatu pemahaman yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan untuk selanjutnya, ya, generasi muda memiliki semangat juang yang tinggi. Kita sendiri tahu, sebagai generasi muda, kita memiliki suatu semangat juang yang sangat tinggi, yang dimana hal tersebut bisa kita cermati dari perilaku-perilaku yang perilaku-perilaku yang terdapat di sekitar kita, di mana generasi muda memiliki suatu pemikiran yang menginginkan suatu kemajuan untuk bangsa dan negaranya. Oleh karenanya, suatu semangat juang yang tinggi akan dapat menciptakan suatu pengamalan terhadap Pancasila, terutama butir sila kelima di kehidupan masyarakat, dan dapat membawa suatu perubahan untuk kedepannya. Semangat juang yang tertanam pada pemuda dahulu dan pemuda yang sekarang dapat berbeda. Semangat juang di masa sekarang bisa berupa pencapaian prestasi yang dapat membanggakan bangsa ini. Dalam diri setiap pemuda harus ada sikap tidak mudah menyerah, menjaga persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air. Jadi kunci kesuksesan negara ini ada di tanganmu, pemuda-pemudi Indonesia. Maka sadar untuk tingkatkan peranmu dan ketahui fungsimu di bangsa ini. Lalu terapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah waktunya pergerakan pemuda Indonesia kembali bangkit. Kita sebagai generasi muda, baik adik-adik atau teman-teman yang lainnya, kita sendiri tahu kalau yang apapun hal yang kita lakukan akan berdampak terhadap negara kita untuk kedepannya. Maka dari itu pengamalan dan pemahaman tentang butir-butir Pancasila
terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan menjadikan akan membawa suatu dampak yang sangat besar terhadap kondisi negara kita untuk yang kedepannya. Dan yang selanjutnya ialah sebelum melanjutkan kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu kita cermati sebagai generasi muda dalam mengamalkan suatu nilai-nilai Pancasila untuk kedepannya. Itu ialah pertama, kita dapat melakukan aksi-aksi memberikan suatu dampak untuk kedepannya terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila. Seperti misalkan generasi muda dapat membuat suatu konten-konten yang bersifat edukasi atau memberikan suatu pengajaran terhadap masyarakat di sekitar, yang dimana kita ketahui bahwasanya mayoritas masyarakat dan juga generasi muda yang lainnya masih belum terlalu memahami tentang apa pentingnya Pancasila dan bagaimana pengamalan Pancasila untuk kedepannya. Oleh karenanya generasi muda dalam hal ini dapat menjadi suatu influencer dan juga menginfluence segala bentuk masyarakat, baik itu dari generasi muda hingga generasi tua, agar nantinya Indonesia dapat memberikan dapat mengamalkan setiap bentuk Pancasila yang ada, terutama pada sila kelima, di mana Indonesia sendiri kita kenal sebagai negara demokrasi. Oleh karenanya, kita akan memegang peran yang penting dalam suatu kontribusi Pancasila, yang dimana hal tersebut akan menjadi suatu esensi terciptanya suatu Pancasila, dimana Pancasila sendiri digali dari nilai-nilai luhur yang terdapat di tengah masyarakat. Dan oleh karenanya, generasi muda haruslah bangkit dan juga selalu senantiasa berpikiran kritis untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Dan untuk menutup presentasi kita kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi dari sosialisasi kita pada hari ini. Dan tadi telah dijelaskan oleh pemateri 1 dan pemateri 2 mengenai butir-butir dan pengamalan Pancasila, yang dimana juga mencakupi terhadap rintangan-rintangan yang dihadapi dalam pengamalan Pancasila. Nah, sebagai generasi muda, kita tentu memiliki banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, baik itu permasalahan sebagai generasi muda ataupun permasalahan sebagai seorang siswa. Namun kita tidak bisa kita pungkiri sebagai seorang warga negara, kita memiliki suatu peran yang sangat penting dalam mengamalkan setiap butir-butir Pancasila. Oleh karenanya, di sini generasi muda haruslah tetap senantiasa berpikiran kritis dan juga selalu senantiasa berpedoman pada setiap butir-butir Pancasila, terutama pada pengamalan sila-sila Pancasila nomor kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan oleh karenanya, generasi muda pasti akan bisa memberikan suatu perubahan, dikarenakan generasi muda merupakan sebagai agent of change dan juga harapan bangsa untuk yang kedepannya. Sekian dari sosialisasi untuk hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman Ida Bagus Santi atas pemaparan. Yang untuk sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang akan menanyakan pertanyaannya bisa raise hand. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk saudara RT. RT Karangmalang atas pertanyaannya. Baik, akan saya bacakan pertanyaan dari saudara tadi sudah dijelaskan apa itu peran mahasiswa sebagai agent of change. Lalu pada butir ke-11 terdapat satu peran lagi yaitu mahasiswa sebagai social control. Maksud dari mahasiswa sebagai social control itu apa?
Ya, untuk sebelumnya mohon maaf untuk peserta sosialisasi, dimohon untuk on cam sebentar ya. Mohon untuk on cam sampai akhir sesi sosialisasi. Sekian, terima kasih. Moderator, ini pertanyaannya mau di-keep 3 dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja, biar langsung. Oke, moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Mistina selaku RT dari Karangmalang, boleh? Silakan untuk kawan Apila Sabina Putri untuk menjawab pertanyaan dari RT Karangmalang. Terima kasih. Oke, saya bacakan ulang pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan apa itu peran mahasiswa sebagai agent of change. Lalu pada butir ke-11 terdapat satu peran lagi, yaitu mahasiswa sebagai social control. Maksud dari mahasiswa sebagai social control itu apa? Nah, saya akan menjawab. Maksud dari mahasiswa sebagai social control adalah mahasiswa memiliki peran melakukan pengawasan atau kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat dengan memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan di masyarakat maupun negara. Apakah dapat memenuhi jawaban yang diinginkan? Terima kasih dari kawan Apila Sabina Putri atas jawabannya. Untuk kawan RT Karangmalang sudah bisa menerima atas jawabannya. Terima kasih. Saya izin menjawab. Saya izin bertanya, Kak. Oke, dipersilahkan. Maaf sebelumnya karena tidak bisa on cam sekarang karena ada di tempat les. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan ada beberapa cara untuk mengatasi atau mengatasi tantangan-tantangan tentang pengembangan sila kelima. Ada sosialisasi, terus ada pembangunan, terus pemerataan pembangunan, terus ada hak paten. Jadi saya ingin bertanya, kan dari segi sosialisasi tuh banyak memang sekarang yang sosialisasi yang tentang mencintai negara kita, terus produk lokal, terus pengamalan Pancasila. Tapi kan banyak generasi muda yang bosan mendengarkan sosialisasi sejenis seperti itu. Karena kita berpikir, dari saya sendiri saja kadang agak malas ya mendengar, karena sekarang kan kita pikirnya itu nggak ada yang namanya negara, yang adanya itu hidup sendiri, bertahan sendiri, terus nyari uang kayak gitu. Jadi gimana pendapat kakak-kakak untuk mengatasi pemikiran para pemuda sekarang yang seperti itu? Terutama untuk mencintai negara sendiri itu memang gampang dikatakan, tapi untuk implementasi sendirinya itu susah. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, untuk moderator, saya mohon izin untuk jawab pertanyaan dari... Silakan untuk menjawab pertanyaan dari kawan Ida Ayu Putu Puspa Cahyani. Oke, terima kasih sebelumnya untuk moderator dan juga untuk penanya dari Ida Ayu. Jadi secara sederhana dapat saya simpulkan bahwa saya bertanya bagaimana cara agar membuat generasi muda ini lebih tertarik dalam memahami tentang Pancasila, cinta negara, ataupun dalam mengamalkan butir-butir Pancasila yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi pada prinsipnya kalau kita lihat contoh di sekitar kita, banyak sekali ada generasi muda yang justru cenderung lebih tertarik kepada segala budaya-budaya ataupun hal-hal yang berbau tentang negara-negara lain, seperti misalkan di zaman seperti ini ada demam terhadap K-pop dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa berangkat dan menganalisis segala bentuk hal yang melandasi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Di sini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, generasi muda tidak terlalu memahami tentang jati diri bangsanya ataupun tidak terlalu memahami tentang
bagaimana budaya ataupun nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Oleh karenanya, langkah pertama yang harus dilakukan jika generasi muda tersebut ingin ibaratnya lebih mencintai ataupun memahami negaranya ialah yang pertama menggali ataupun berusaha untuk mengamalkan dan memaknai Pancasila sebagai suatu ideologi ataupun pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimana generasi muda di negara kita di Indonesia cenderung lebih menyukai tentang budaya-budaya di negara lain ataupun tentang nilai-nilai yang ada dalam negara lain. Hal tersebut dikarenakan negara-negara tersebut secara gencar ataupun secara masif terus menyebarkan nilai-nilai yang ada di dalam negara tersebut, baik itu dari segi budaya ataupun segi ideologi, yang dimana budaya tersebut juga dapat dimasuki beberapa ideologi dalam sebuah negara. Nah, di sini generasi muda sebagai agent of change mempunyai peran yang sangat besar dalam menemukan suatu rasa cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bangsa dan negara, dengan mengemas segala bentuk pembelajaran ataupun pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam suatu ibaratnya bungkusan yang menarik. Jadi generasi muda itu sendiri haruslah dapat memahami bagaimana cara untuk mencintai negara secara lebih menarik ataupun secara lebih ibaratnya menyenangkan. Karena generasi muda zaman sekarang cenderung lebih menganggap segala bentuk ekspresi terhadap cinta negara itu dianggap sebagai suatu hal yang membosankan ataupun hal yang tidak menarik. Hal tersebut dikarenakan hal-hal yang berbau seperti cinta negara dan lain sebagainya dianggap kuno ataupun tidaklah terlalu relevan dengan zaman sekarang ini. Nah, disinilah tugas generasi muda dalam mengamalkan setiap nilai-nilai dan juga dalam memberikan setiap hal-hal yang baru terhadap sebuah pengamalan ataupun pemahaman dari segi Pancasila, yang dimana haruslah dikemas semenarik mungkin, baik itu dalam segi pembuatan konten ataupun sosialisasi dengan cara yang menarik dan juga tidaklah cenderung menjadikan suatu sosialisasi yang biasa-biasa saja atau pada umumnya. Namun harus dikemas semenarik mungkin agar setiap generasi muda dapat memberikan kontribusi dan juga dapat lebih tertarik kepada segala bentuk pengamalan-pengamalan yang ada dalam butir-butir Pancasila. Mungkin seperti itu. Ada tambahan ataupun feedback dari Dayu? Udah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas menjawab dari pertanyaan Ida Ayu. Yang ketiga ada kawan Gloria yang akan memberi pertanyaan. Kepada kawan Gloria, dipersilakan. Baik, saya izin untuk bertanya. Dipersilahkan. Nah, di dalam tantangan pengamalan sila kelima itu kan terdapat permasalahan, yaitu hilangnya rasa gotong royong kan. Nah, penyebab dari hilangnya rasa gotong royong itu apa? Terima kasih. Terima kasih kawan Gloria atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kawan Gloria. Kawan Gloria tadi bertanya, di dalam tantangan pengamalan sila kelima Pancasila terdapat permasalahan, yaitu hilangnya rasa gotong royong dan apa penyebab dari hilangnya rasa gotong royong tersebut. Ada beberapa faktor atau penyebab dari hilangnya rasa gotong royong tersebut. Di antaranya, yang pertama, adanya kesibukan. Tak sedikit orang yang disibukkan oleh pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka hampir tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan sosial. Bahkan, banyak orang memilih mengeluarkan uangnya untuk menggantikan waktu yang tidak dapat mereka lakukan saat adanya kegiatan gotong royong di masyarakat sekitar mereka. Tanpa mereka sadari, mereka malah mengabaikan budaya yang kental di dalam masyarakat. Menurut mereka, dengan mengeluarkan uang semua kedatangan mereka. Tetapi jika ini semakin diteruskan, akan menunjukkan sikap gotong royong di Indonesia. Yang kedua, muncul rasa malas. Alasan ini merupakan alasan yang paling klasik, namun alasan rasa malas pada setiap masyarakat disebabkan mereka enggan berperan aktif. Sifat malas dapat dihindari agar gotong royong bisa dipupuk kembali. Malas memang sifat yang melekat pada setiap manusia, tetapi rasa malas dapat
rasa malas dapat dilawan dan menjadikan kita lebih semangat dan dalam melakukan kegiatan. Dengan rasa malas manusia tidak akan melakukan apa-apa. Yang ketiga, sosialisasi yang kurang atau egois. Ego yang muncul lebih besar pada manusia membuat orang menjadi kurang bersosialisasi, menjadi orang acuh tak acuh, kurang berbaur terhadap kegiatan yang ada di sekitar mereka. Dalam masyarakat, sosialisasi sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena sosialisasi membuat orang lebih akrab, lebih terbuka, dan peduli dengan orang sekelilingnya. Sosialisasi yang kurang membuat orang lebih cenderung menyendiri dan tidak memerlukan keadaan sekeliling. Sekian menjawab dari pertanyaan kawan Gloria. Apakah ada sanggahan atau feedback dari kawan Gloria? Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Cukup dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban dan pernyataannya. Yang ketiga yaitu sesi tanya jawab untuk termin kedua. Untuk kawan-kawan yang mau bertanya silakan raise hand. Moderator izin menjawab pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan oleh peserta Anissa Aulia. Boleh tidak? Diizinkan untuk kawan Akbila Sakina Putri. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Aulia. Apa saja contoh dari menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama? Contohnya tidak mengklaim karya orang lain yang sudah dipatenkan oleh pemiliknya. Nah, jika karya tersebut ingin kita gunakan, misal karya tersebut adalah sebuah musik, dan musik itu akan kita jadikan background video vlog kita, maka di akhir video atau di caption, kita wajib menuliskan siapa pemilik musiknya, yang mana karya milik penyanyinya lebih dikenal, dan video vlog kita juga dikenal dan diapresiasi pula nantinya. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya, Nisa Aulia? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk kawan Akila Sabina Putri atas menjawab pertanyaan dari kawan Anissa Aulia. Yang ketiga ada pertanyaan dari Diki Febrianto. Untuk kawan Diki Febrianto dipersilakan untuk mempertanyakan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas waktunya, moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Febrianto. Dan sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam. Mungkin di sini saya akan bertanya gimana bentuk implementasi untuk mengantisipasi hilang atau pudarnya rasa gotong royong dalam berkehidupan bermasyarakat terutama di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan Diki Febrianto atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diki Febrianto. Sebelumnya, apa yang harus dilakukan agar mencegah hilang atau pudarnya rasa gotong royong dalam berkehidupan bermasyarakat di Indonesia? Ada beberapa faktor untuk mencegah hilangnya suatu rasa gotong royong dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Yang pertama ada berorganisasi. Organisasi yang dilakukan untuk masyarakat agar lebih dekat dengan sekitar dan secara tidak langsung dapat memupuk sifat kepedulian antar manusia. Organisasi bisa dilakukan dengan cara apa saja dan di mana saja. Seperti halnya di kampus, terdapat organisasi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang bertujuan sama untuk mencapai cita-cita memajukan kampusnya dengan kegiatan-kegiatan positif. Yang kedua, muncul rasa malas. Sosialisasi atau interaksi dengan banyak orang. Sosialisasi dapat menumbuhkan kembali sikap dan sifat gotong royong. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sosialisasi kita bisa mengetahui bagaimana keadaan orang-orang di sekitar kita, baik itu senang maupun sedih. Kita dapat sharing berbagai masalah dan tidak sedikit dari kita pasti muncul rasa iba dan rasa ingin membantunya. Cukup untuk menjawab pertanyaan dari Diki Febrianto. Apakah ada tambahan atau sanggahan dari Diki Febrianto? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari saya cukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas penanya dan penjawab. Yang akan bertanya selanjutnya silakan Raisen. Terima kasih. Harus berpaksa nih. Apa sih? Oke, yuk, teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan ataupun masih bingung, yang bagi yang sudah bertanya juga boleh bertanya lagi kok. Untuk teman-teman dipersilahkan ya untuk bertanya lagi. What the hell? Kak, baru masuk nih Kak. Sinyalnya patah-patah juga. Ya, kalau mau bertanya tentang materi dipersilahkan ya. Kak, izin bertanya Kak. Dipersilahkan. Silakan. Selamat sore semua, nama saya Putu Dharma Wijaya dan pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia? Sekian. Maaf Kak, pertanyaan saya juga hampir sama. Jadi gini kan memang sih kesenjangan pendidikan di Indonesia tuh sudah dicoba untuk diatasi, tapi kan terutama di wilayah 3T itu kan susah sekali mengubah mindset orang tua. Bahkan sudah ada guru-guru yang dikirim ke sana, tapi susah memang untuk memajukan pendidikan di sana. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan tersebut? Terima kasih. Oke, moderator, saya izin untuk menjawab ya. Ya, dipersilakan untuk kawan Ida Bagus untuk menjawab pertanyaannya. Oke, jadi di sini ada dua penanya dengan satu pertanyaan yang mirip. Jadi sederhananya bagaimana cara untuk mengatasi suatu kesenjangan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pendidikan di Indonesia sendiri masih terdapat banyak sekali daerah-daerah yang belum ibaratnya terjamah belum memiliki suatu fasilitas ataupun pendidikan yang bisa dikatakan layak. Nah, dari sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, itu ialah yang pertama. Kalau kita berbicara dari diri kita sendiri sebagai generasi muda, tentunya kita dapat memberikan suatu bentuk pengajaran terhadap siswa-siswa ataupun terhadap anak-anak yang ada di daerah-daerah terpencil tersebut, dan baik itu pengajaran dalam bentuk pendidikan karakter ataupun pembelajaran tentang pendidikan formal. Hal-hal tersebut nantinya dapat membantu pemahaman generasi-generasi muda yang ada di daerah-daerah terpencil tersebut. Nah, dan yang kedua, kalau kita berbicara mengenai dari segi fasilitas, tentunya hal ini tidak dapat semata-mata dilakukan oleh mahasiswa ataupun generasi muda, yang mana dalam rangka untuk memenuhi suatu fasilitas pendidikan kita perlu membuat suatu kerjasama terhadap pemerintah, yang dimana di sini mahasiswa dapat membuat suatu gebrakan
ataupun gerakan secara bersama dalam meningkatkan suatu mutu pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, yang dimana dapat bekerja sama dengan pemerintah dan memberikan suatu fasilitas fasilitas pendidikan yang dapat menunjang segala bentuk hal-hal yang nantinya akan dapat menciptakan suatu mutu pendidikan secara lebih baik lagi dan secara lebih mendalam lagi. Nah, kalau jika berbicara mengenai paradigma atau pemahaman masyarakat mengenai pendidikan di daerah-daerah terpencil, seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh penanya dari Adik Dayu mengenai paradigma orang tua. Nah, kalau disinilah generasi muda memiliki suatu peran yang penting dalam mengemas ataupun memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya suatu pendidikan, terutama pendidikan tentang pendidikan karakter, tentang pendidikan karakter. Nah, berangkat dari sini, nanti generasi muda dapat lebih menekankan kepada orang-orang tua ataupun segala dalam masyarakat, yang dimana segala bentuk pendidikan tersebut dapatlah menunjang baik itu dari segi ekonomi, dari segi pemahaman siswa terhadap materi dan lain sebagainya, yang nantinya tentu akan memberikan dampak yang baik terhadap orang-orang di sekitarnya, baik itu di desa ataupun masyarakat setempat dan lain sebagainya. Oleh karenanya suatu sinergi antara mahasiswa, pemerintah dan masyarakat sangatlah diperlukan untuk menciptakan suatu pendidikan yang lebih berkualitas lagi, dan di saat pendidikan sudah mencapai suatu mutu yang dikatakan berkualitas, nantinya pengamalan ataupun pemahaman tentang butir-butir Pancasila pastinya akan lebih meningkat lagi, dikarenakan pendidikan tersebut juga diiringi dengan pendidikan karakter. Sekian jawaban dari saya. Jika ada terdapat kekurangan, dapat memberikan feedback. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya kepada kawan Ida Bagusanti. Untuk penanya, apakah ada sanggahan atau feedback? Tidak, Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya dan menjawab dari pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawab sendiri sudah tercukupi untuk 2 cermin. Selanjutnya kita akan ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi penutup. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan pemateri yang memaparkan materinya. Sebelumnya saya selaku moderator yang memandu jalannya sosialisasi pada sore hari ini, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan ataupun salah kata yang disengaja ataupun tidak. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Moderator, sebelum ditutup ada sesi tanya jawab lagi, sesi dokumentasi ya. Oh iya, untuk kawan-kawan yang masih off cam dipersilahkan on cam untuk sesi dokumentasi sebentar saja. Untuk teman-teman dimohon untuk dokumentasi ya sebentar. Oke. Yang lain? Cam yuk. Untuk kawan-kawan lain, untuk kesediaannya untuk on cam sebentar. Oke. Jadi mungkin karena beberapa ada yang sibuk lagi, mungkin sudah bisa dimulai sesi dokumentasinya. Untuk yang bertugas, mohon untuk didokumentasikan. Aba-aba saya mulai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh ya, teman-teman minta bantuan buat gini ya. Yang screenshot udah di screenshot kan? Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke.
Oke, sekian sosialisasi dari ini. Melanjutkan dari kata-kata moderator tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Untuk yang sudah, jadi sosialisasi hari ini sudah selesai. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom.